Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Teh, Kemenak Batang berceloteh dimanapun kita berada, seantero penjuru Batang yang ada di pesisir Batang maupun di pegunungan Batang. Semuanya salam bahagia, selamat menikmati munculnya kami kembali di podcast. Untuk kali ini kita agak istimewa. Kita kedatangan tamu dari daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum, Pak Kasih. Ya, beliau nanti akan kami perkenalkan juga. Ya, beliau adalah Pak Kabid Penaizawa DIY Yogyakarta yang didampingi oleh Katim Kepenyuluhan daerah istimewa Yogyakarta yang kesini membawa rombongan agak banyak itu ya, rombongannya dari penyuluh DIY ya, tidak sekabupaten ya, se-DIY Yogyakarta yang jumlahnya mencapai sekitar 50. Selamat sore Pak Kabid, Pak Katim. Selamat sore Pak. Mohon, oke, sehat selalu. Alhamdulillah. Oh, apa itu? Kembang teh tadi. Kembang teh. Apa itu? Kembang itu kan artinya mekar dan menyenangkan. Iya. Teh itu juga minuman yang menyegarkan. Oke. Iya. Jadi sesuai yang disampaikan Pak Kasih tadi ini ya. Iya. Kembang tehnya ini. Iya, kembang teh. Di sini kita kembangnya itu Kemenak Batang, tehnya itu luar biasa, itu sangat menginspirasi, itu luar biasa. Kayaknya teh dari Batang juga ya? Banyak teh. Iya, teh di kita itu ada di bagian pegunungan Batang itu di sana ada Pavilaran. Pavilaran itu di situ kebun teh. Dan itu kayaknya milik UGM yang ada di Yogyakarta. Iya. Sampai Batang. Makanya nanti kapan mungkin bisa dikunjungi ke sana ini. Insya Allah satu saat semoga kita bisa ke sana. Sore ini nggak cukup, ya malam-malam ke sana deh. Iya. Monggo bisa. Bagian lain kalau malam-malam sana. Oke. Monggo bisa memperkenalkan Pak Kabid. Assalamualaikum Pak Kabid. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munif. Ya, perkenalkan para pemirsa, saya Nur Huda dari bidang penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf, kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan saya ini Pak Nur Rahman selaku Ketua Tim Kepenyuluhan. Oh, jadi Pak Nur Huda sama Pak Nur Rahman. Keduanya betul. Nur, sehingga kita kedatangan dua cahaya, sehingga bisa kita sebut Pak Nur Ain gitu ya. Alhamdulillah. Pak Nur Ain gitu. Semoga membawa pencerahan. Oke, semoga membawa pencerahan, tidak hanya satu kali pencerahan, sehingga Batang menjadi lebih terang lagi. Gitu. Ya. Tapi pertama saya masuk ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ini, begitu masuk rasanya dingin maces gitu ya, luar biasa. Ini mungkin karena para penghuninya ini para bapak dan ibunya ini terasa aura. Betul itu. Betul. Jadi begitu ini. Tadi masih di bawah itu ya menunggu teman-teman masuk itu rasanya kok dingin sekali ini karena ternyata insya Allah Pak Yai dan Bu Yai. Memang terasa terasa dingin sekali karena hawanya pas hari ini mendung ya. Batang dari pagi itu mendung sehingga agak lumayan dingin gitu, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya pasti akan merasakan panasnya Batang dan Pantura luar biasa. Terima kasih sudah menerima sowan kami Pak Kasih. Oke, terima kasih juga yang sudah hadir di podcast kita, podcast Kembang Teh, Kemenak Batang berceloteh. Dan tadi juga sudah kita sempat rekaman. Nanti pemirsa bisa melihat rilisnya, hasil rekamannya nanti seperti apa. Nanti bakal kita tayang deh itu. Sudah luar biasa pokoknya. Ini kayaknya masih ada apa kakaknya Didi Kempot apa adiknya Didi Kempot gitu ya? Saya itu merasa menyumbangkan lagu. Oh, gitu. Jadi lagunya disumbangkan. Vokalnya jadi sumbang gitu maksudnya. Bisa. jadi sumbang. Saya jadi malu ini. Jadi Pak Munif, alhamdulillah hari ini saya merasa berbahagia karena dan senang gitu bersama dengan teman-teman Pokja ya, jadi pengurus Pokja penyuluh daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kami berniat untuk thalabul ilmi. Jadi menyadari bahwa
penyuluh agama sebagai garda terdepan beberapa kali disampaikan amanat oleh Gusmen bahwa penyuluh agama itu sebagai garda terdepan. Oleh karena itu menindaklanjuti arahan beliau yang kami tanamkan bahwa penyuluh sebagai garda terdepan itu, pada akhirnya kami mengajak pada teman-teman penyuluh untuk senantiasa memaju diri, menambah ilmu, kemudian mencari improvisasi di dalam melaksanakan kepenyuluhan. Termasuk hari ini kami sesuai dengan judul sowan kami, studi tiru. Studi tiru ini jadi Batang ya, visi misinya dari Pak Kabid luar biasa. Memang Jogja memang istimewa. Tadi kan Pak Kabid kan sudah memberikan bagaimana kesan dan pesan pertama kali menginjak kakinya di Batang. Nah, sekarang coba Pak Katim nih, saya tantang ini. Gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KES yang berbahagia, yang kami muliakan, Pak Kabid Pena Ezawa dari DIY dan Bapak Kasih Dimas dari Kabupaten Batang. Ini rekan kami. Jadi kami merasa kesini itu laksana masuk ke taman surga. Wih, luar biasa. Padahal asumsi saya itu Pantura itu katanya panas ya. Iya. Ternyata begitu masuk Batang, apa yang disampaikan Pak Kabid tadi ini seperti taman surga. Walaupun tadi memang tujuan kami studi tiru, tapi menjadi studi seru karena kita nanti studi seru ya, betul. Kawan-kawan harus mengalami perjuangan yang sungguh sangat luar biasa, Iya. yang seharusnya lancar sampai ke sini ternyata diuji oleh Allah untuk kesabarannya. Iya, dan alhamdulillah sudah teruji betul. Panas, bahkan ada yang kurang begitu tahan panas, bahasa Jogja itu delik itu apa ya? Tersembunyi, umpetan. Pohon bambu. Oh iya. Kemudian ada yang bersembunyi di pohon bambu, kemudian membuat acting seperti di oka-oka itu. Apakah ini visi penyuluh? Kalau penyuluh kan sekalian buat konten di situ. Luar biasa. Oke, enggak. Kemarin saya sempat bingung ketika Ketua Pokjaluh Kabupaten Batang laporan Pak Kasih ini nanti bakal ada studi tiru dari Yogyakarta. Loh, bagaimana Yogyakarta studi tiru ke kita, sedangkan kita biasanya yang studi tiru ke Yogyakarta, bahkan tidak hanya kita, tingkat nasional pun studi tiru ke Yogyakarta. Ini nggak kebalik nih, gitu saya gitu. Enggak lah. Jadi ini apa kira-kira yang menginspirasi? Tentu kami juga sekali lagi semangat untuk senantiasa belajar, kemudian melihat tentu di tempat-tempat yang lain itu banyak sekali keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman penyuluh dengan berbagai kreativitasnya. Apalagi tahun ini Jawa Tengah yang masuk nominasi PAI buat itu 8 kategori itu luar biasa gitu, alhamdulillah gitu ya. Wah ini Batang mungkin ya. Iya, kan Batang maju tapi tidak masuk nominasi. Iya, nggak apa. Jadi ini di antara yang ingin kami peroleh tentunya itu Pak Kasih. Jadi enggak Pak Nur Rahmandi tambah. Terima kasih Pak Kabid dan Pak Kasih. Sungguh mungkin kami dari Yogyakarta ke sini itu pingin menimba ilmu yang tadi disampaikan setelah ditiru. Saya yakin dari celah-celah kesuksesan para penyuluh itu ada yang bisa kami ambil hikmahnya. Karena ketika kita belajar tidak harus menengok kepada yang atas, mungkin kita bisa belajar dari anak-anak, atau mungkin barangkali kita ingin mengetahui dari kelebihan teman-teman penyuluh di Kabupaten Batang, yang saya yakin kenapa dari Pokjaluh Jogja, karena itu kan Pak Ja'far itu kan tahu bagaimana kiprah penyuluh di Batang, dan yang katanya bagus kok. Dan ternyata setelah sampai sini bagus lagi. Bagus sekali. Oh iya, tadi ketika Pak Nur Rahman menyampaikan di sini tidak hanya studi tiru tapi studi seru gitu ya. Lebih seru lagi begitu dong suguhannya itu. Wah, apa itu? Itu yang Karangasem khas Batang itu luar biasa sekali itu. Istimewa betul itu rasanya. Ada sih beberapa, tapi tak sebanyak di Yogyakarta ya. Jadi itu sebagian makanan khas di Kabupaten Batang, yang itu tadi ada megono ya dari nangka muda itu yang dijajak itu, kemudian tadi garang asem dari daging yang dicampur asem, kayaknya daging garang asem ya asem yang digarang atau gimana ya.
Hanya itulah, jadi nggak lebih istimewa dari Yogyakarta yang itu memang sudah istimewa. Pokoknya itu yang kami kadang penasaran. Saya dulu pernah pertama kali pingin menikmati sego-megono. Jadi asumsi saya itu kan cuma nasi sama nangka muda ya. Iya. Apa istimewanya? Setelah saya nikmati ternyata luar biasa nikmat. Iya, lebih nikmat lagi kalau dalam keadaan lapar. Kalau misalnya tadi ketika di tol, ketika ada trouble, itu ada bakul nasi megono, itu pasti habis banyak gitu. Ini ngomong-ngomong, ini guyon aja. Iya. Ketika Nyun Sewu kesini kan studi tiru ya, tapi tidak hanya sebatas SPD ya. Ya, jadi ini teman-teman penyuluh ini alhamdulillah mereka tidak bawa SPD. Iya, jadi luar biasa. Saya jadi malu ini sebenarnya. Izin sama pimpinan. Iya. Jadi tadi ada Pak sambutan tadi Pak Kepala Kantor menyampaikan ada 3 atau yang jangan sampaikan nih. Tadi ada 3 yang di launching tadi ya. Iya. Ada podcast, kemudian taman moderasi. Taman moderasi, kemudian di luar ini ada kafe moderasi. Itu luar biasa. Itu luar biasa, ini menginspirasi kami ya Pak Norman. Kita belum punya. Ya, itu nanti bisa kita ini yang di antara yang nanti kita tiru di Jogja. Ternyata kesini kita nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Iya, alhamdulillah kita. Ini kan munculnya ini karena memang Pak Kepala kita itu Pak Ahmad Farhan itu dia memang seniman budayawan yang bisa ciptain lagu gitu. Pengalaman kemarin di lagu awal ketika lagu Kidung Kembang Langit itu kan kita promosi wisata Batang gitu. Itu untuk rekaman ke studio harus ke Solo. Ya, di samping harus bayar ke studionya ya agak mahal, kemudian perjalanannya dan lain sebagainya. Gimana ini kalau enaknya kalau kita buat studio sendiri ini ya. Akhirnya alhamdulillah bisa terwujud. Jadi ini bisa multifungsi, bisa untuk studio rekaman, juga bisa untuk podcast, bagaimana mensosialisasikan program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang ke kancah umat di Kabupaten Batang pada umumnya. Dan nanti teman-teman penyuluh yang punya bakat seni atau nyanyi ya dengan suara emasnya tentu bisa diekspor di sini gitu ya. Kita terbuka untuk siapa saja ini. Jadi ini tidak hanya untuk kepala kemenag pejabatnya, bukan. Bisa penyuluh pakai, madrasah pakai, guru-guru kita, bahkan masyarakat umum ini sudah dibuka. Kemarin dari sekretaris dewan di DPRD Kabupaten Batang sempat podcast di sini. Kemudian kemarin KPIH juga ketika memberikan testimoni bagaimana haji di tahun 2024 ini juga namanya di sini bermanfaat. Saya ingat ada pesan Pak Dirjen dulu, penyuluh sekarang punya Pokpin itu tidak hanya manual, jadi hanya data langsung gitu ya. Apalagi yang anggotanya sepuh-sepuh itu kan dia diajari ngaji itu kan tidur. Sementara kita kan di era milenial, kita itu harus mengembangkan visi penyuluhannya, metode penyuluhannya melalui dunia digital ya. Sarana yang saya pikir strategis sekali untuk memberikan fasilitas kepada terutama teman-teman penyuluh di Kabupaten Batang agar nanti bisa mengeksplor terkait dengan kegiatan kepenyuluhan, termasuk apa yang menjadi kegiatan-kegiatan penyuluh di Kabupaten Batang, sehingga harapan kami nanti bisa ditiru oleh kabupaten yang lain karena ini sudah satu langkah lebih maju. Luar biasa. Kita hanya sedikit menyumbang untuk hari ini. Terima kasih atas pandangan-pandangannya, atas dedikasinya dan atas sumbangan lagunya yang tadi sudah sempat rekaman yang insya Allah sebentar lagi akan rilis, dan itu mungkin bakalan hit di daerah istimewa Yogyakarta juga. Pemirsa dimanapun berada, dari tadi sudah kita dengarkan bagaimana bincang-bincang kita dengan Pak Kabid Penaizawa daerah istimewa Yogyakarta yang didampingi oleh Pak Katim Kepenyuluhan DI Yogyakarta. Berkah selalu Pak ya. Amin, semoga amin. Nanti kita bisa
bereksplor, untuk bisa bersinergi dengan Amin, penyuluh amin, yang amin. ada di Kabupaten Batang. Insya Allah. Kemudian harapannya kita juga nanti bisa menimba juga ke hal positif yang ada di Yogyakarta. Kami tunggu kehadirannya di Jogja. Oke, siap. Suatu saat nanti kita akan sampai di sana. Oke, pemirsa, akhirnya kita usai sudah perbincangan kita dengan Pak Kabid Penaizawa DIY dan yang didampingi oleh Pak Katim. Semoga sukses untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oleh karenanya segera kami undur diri dari podcast kali ini. Kembang teh Kemenak Batang berceloteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.